Sobat Radar Solo, kembali lagi di kanal YouTube-nya Radar Solo TV. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol soal sepak bola. Salah satu yang tengah hangat adalah soal Persis Solo. Dan hari ini saya kedatangan salah satu sosok. Kalau orang di dunia supporter pasti salah satunya mungkin mengenal dia. Ini adalah Tomo dari Pagari Jamanahan. Sehat Tom? Alhamdulillah Mas. Sehat. Ini sibukan apa ya setelah Piala Presiden Rabu ya? Kesibukannya lagi sibuk mantau sosial media sih Mas. Lagi masih tetap panas berarti ya? Masih rame-rame 3 hari setelah Piala Presiden laga terakhir masih panas, masih banyak kritikan-kritikan yang keluar dari teman-teman supporter sih. Mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana perasaannya setelah menjalani 4 match Persis melihatnya? Cukup puas atau di luar ekspektasi kalau kamu lihat? Perasaan yang paling bisa menggambarkan sih sebenarnya kayak tweet Mas Brian Barcelona yang keluar setelah laga usai pas lawan Persita Tangerang ya, dimana Mas Brian ngomong ngisi-ngisi gitu. Nah aku melihatnya ya emang ngisi-ngisi banget sih Mas. Kalau dilihat puas apa enggak, jujur emang nggak puas sama sekali. Sebenarnya aku nggak berekspektasi banyak bahwa Persis itu akan melaju jauh lah atau bahkan juara, kita nggak berekspektasi. Cuma ya setelah 4 laga tanpa kemenangan 2 poin, ya kita wajar kalau kecewa sih. Teman-teman supporter wajar kalau kecewa. Kalau menurutmu problem yang benar-benar terlihat yang bikin kecewa itu dari sisi apa? Permainan tim sih. Kalau lihatnya memang permainan tim Persis. Mungkin di pertandingan pertama saat Coach Jackson bilang bahwa ini hanya laga pramusim, teman-teman pasti tetap akan legowo dengan itu ya. Maksudnya menerima emang ini pramusim, kita mencari komposisi terbaik. Tapi setelah laga 2, 3 dan 4 tanpa ada perubahan signifikan dalam segi permainan dan justru malah menurun, menurutku ya ini bukan cuma sekedar pramusim, ini kita nggak bisa mengatakan bahwa percaya proses sedangkan progresnya itu nggak ada gitu. Menurutku emang permainan Persis di kemarin saat Piala Presiden itu jauh dari kata bagus. Kalau ngomongkan misal pemain kalau dari beberapa tim pesaing lain di grup A, komposisi pemain Persis kayaknya nggak kalah dengan tim-tim lain, termasuk kita sama Dewa itu sama-sama tim promosi kan. Dan Persita kita juga bisa dibilang kita jauh lebih baik untuk komposisi tim, cuma ya hasil akhirnya kita emang nggak bisa berbuat banyak gitu. Kalau ada konotasi ini kan hampir 2 tahun tanpa supporter dukungan, ada problem grogi juga nggak kalau kamu lihat? Apa bisa jadi alasan seperti itu? Kalau untuk pemain grogi terhadap supporternya sendiri, menurutku itu nggak masuk akal sih. Kalau misalkan untuk supporter tim tamu datang ke Manahan dengan supporter tim tuan rumah yang semasif itu dukungannya, mungkin grogi wajar. Tapi kalau sebuah tim sendiri grogi dengan dukungan supporter, menurutku enggak sih. Tapi emang Manahan setelah renovasi cukup hilang magisnya menurutku gitu sih. Setelah kita balik ke Manahan sejak 2020 kita kalah lawan Bandung, kita kalah derby juga di Manahan, dan sekarang dengan penonton ada 4 pertandingan yang sudah digelar, kita tanpa kemenangan sama sekali. Itu sih Mas, menurut. Ini kan sebelum Piala Presiden kan bekalnya sebenarnya udah bagus kan, ketika kita menang di Surabaya 2-1 dan menahan seri juara Liga 1 Bali United 2-2 di mana. Itu berarti belum bisa jadi pegangan ya? Ketika di Pilpres itu Persis benar-benar bisa bicara banyak lah cara ini. Kalau aku mau fair-fairan ya Mas, saat kita di Surabaya, skuad Persebaya itu kebanyakan tim pemain-pemain muda. Maksudnya nggak yang full time bahwa skuad Persebaya yang saat lawan Persis itu adalah komposisi utama saat nanti di Liga 1. Menurutku sedangkan pemain Persis saat di Surabaya itu ya udah banyak pakem-pakem pemain intinya kayak Samsul Arif, backnya juga Fabiano, Ibo dan lain-lain, itu udah kebanyakan emang tim skuad utama, tapi Persebaya enggak. Lalu saat melawan juara bertahan Bali United, Bali pun juga cadangan sih. Itu tim 2 dan lapis 2 lapis 3 nih Bali kan, dan itu sebelumnya
Bali United udah uji coba yang tim utamanya kan di Sleman itu ya. Di Sleman, dan akhirnya hari selanjutnya lawan Persis itu kebanyakan tim-tim skuad utamanya dia di bangku, bukan di bangku cadangan tapi di tribun, malah tribun penonton gitu. Ini kan bisa dibilang 4 laga ini jadi gambaran kan, kekuatan Persis, peluang Persis, istilahnya pamor Persis lah istilahnya sebagai juara liga. Kalau kamu melihat ini kira-kira dengan situasi seperti ini, bisa nggak Persis untuk bisa move on dan bisa benar-benar menunjukkan bahwa Persis siap untuk jangankan juara, buat bertahan lah minimal itu. Ada jeda waktu sebulan ya setelah PA Presiden dan sampai nanti liga bergulir, sejak kita gagal lolos kemarin ya, itu ada jeda waktu sebulan, dan harusnya itu jadi waktu yang cukup untuk manajemen, terutama manajemen dan tim pelatih mengevaluasi apapun itu, dan akhirnya untuk nanti saat kompetisi Persis jauh lebih siap. Terus kalau ngomongin soal nanti di kompetisi ya, mungkin teman-teman supporter juga harus sadar, saya pun juga sadar sebenarnya bahwa kita tuh tim promosi. Kalau sebelumnya mungkin di Liga 2, partisipasi di Liga 2 kita selalu diunggulkan. Kalau nanti di Liga 1 kita ya juga harus sadar bahwa Persis hanya tim mediocre. Kita emang tim mediocre untuk sementara, emang iya. Dan di musim pertama bertahan itu sudah jadi target utama gitu. Masuk 10 besar itu bonus. Bahkan kalau kita ngomongin juara dan lain-lain itu kayak kita nggak kepikiran sama sekali. Maksudnya ya untuk nanti di Liga 1 dengan hasil kemarin di 4 laga dan waktu 1 bulan yang tersisa ini, nanti bertahan di Liga 1 itu udah jauh lebih cukup. Jauh lebih cukup ya. Bisa dibilang kan 4 laga kemarin jadi gambaran. Di starting 11 kan bisa dibilang hanya ada 2 kalau nggak salah, 2 pemain lama yang jadi pemain inti, Bagasara dan Fabiano. Sisanya pemain baru yang dicoba itu. Nah, kalau kamu melihat pemain baru dan pemain lama itu udah ada chemistry belum tuh kalau di lapangan itu? Secara jarak pandang jauh. Chemistry jadi satu momok ya kayak di Persis musim ini ya. Dilihat dari miss passingnya itu banyak banget, nggak cuma pemain bertahan, pemain tengah atau pemain depan, semua sama sih. Miss passingnya paling banyak itu Persis. Pola permainan yang harusnya bisa 1-2 dari belakang ke tengah ke depan itu juga nggak pernah terlihat, kayak emang chemistry-nya belum ada gitu. belum terlalu ini. Dan kalau nggak salah kemarin setelah kita gagal lolos, Coach Jackson sempat berinisiatif buat mengadakan outbound biar chemistry-nya lebih bagus ya. Ya semoga aja itu emang bisa membuat chemistry tim Persis lebih bagus. Kalau untuk pemain lama, pemain baru gimana ya Mas? Aku agak sanksi sih sebenarnya dengan beberapa statement dari Coach Jackson yang mengatakan ini pramusim, ini uji coba, ini untuk mencari skema permainan yang tepat, kita mencari komposisi tim yang tepat, tapi banyak pemain baru juga nggak dipasang gitu. Banyak pemain baru nggak dipasang, banyak nama-nama yang harusnya bisa dikasih jam terbang nggak dimainkan gitu. Maksudnya kalau dari pertandingan 1, 2, 3, dan 4 perubahannya itu nggak terlalu signifikan sebenarnya. Nggak terlalu signifikan. Memang ada perubahan-perubahan yang terjadi di line up Persis, cuma menurutku itu lebih ke mencari ini sih, mengganti yang sebelumnya tidak perform dengan yang sebelumnya belum bermain, tapi nggak mau mencoba yang keseluruhan. Kalau aspek paling terlihat kan kayak goalkeeper nih, kiper setelah pertandingan pertama Gianluca main, pertandingan kedua, 3 dan 4 itu Riyandi. Alasannya mungkin sederhana, saat Riyandi bisa bermain sangat impresif lawan PSIS dengan save-nya, kalau nggak salah ada 6 save yang menyelamatkan Persis pada saat itu, dia langsung dipasang terus nih. Padahal masih ada nama Pancar yang ada di bench yang bisa, harusnya kalau misal kita kasih menganggap itu ke pramusim dan mencari komposisi terbaik, harusnya juga dicoba gitu. Tapi itu nggak terjadi gitu. Kalau dalam sisi perekrutan, kamu lihat dari nama-nama yang sudah datang gimana? Cukup puas, melegakan, atau sebenarnya ada beberapa nama yang cukup dipertanyakan untuk bisa datang di klub Liga 1? Sebenarnya agak mempertanyakan juga sih, terkait bagaimana Persis mengelola transfernya musim ini gitu. Kalau aku melihatnya mah nggak belajar dari musim lalu sebenarnya. Di musim lalu kita langsung mendatangkan sederet-deret nama, tapi
akhirnya yang efektif nggak semuanya gitu, nggak banyak gitu, dan skuad Persis terlalu gemuk, dan itu kayaknya terjadi lagi di musim sekarang. Skuad Persis sekarang itu udah hampir 40 sih kalau nggak salah, 38 dengan pemain asingnya ya. Padahal dengan nama-nama yang didatangkan sebanyak itu, tapi yang dimainkan kemarin di Piala Presiden nggak sampai setengahnya kalau nggak salah, nggak sampai setengahnya selain asing ya, itu nggak sampai setengahnya. Itu harusnya jadi tanda tanya juga, kenapa pemain-pemain yang didatangkan tidak diberi menit bermain dan tidak diperlihatkan kualitasnya gitu. Ada banyak nama sebenarnya yang nggak main gitu kan, dan ya kayaknya masih, kalau ini waktu masih ada 1 bulan ya, karena udah skuadnya gemuk, kita juga jadi agak apa ya Mas, kayak mempertanyakan itu ya? Apa? Lebih ke ini Mas, takutnya salah langkah aja. Kita timnya udah gemuk, tapi melihat hasil di Piala Presiden kemarin, ternyata pemain-pemain yang didatangkan nggak terlalu banyak bisa menjawab buat permain tim ke depan gitu. Itu nggak bisa menjawab. Nanti kalau kita mendatangkan lagi, skuad makin gemuk nih, dan pemain-pemain yang sudah didatangkan tadi mau dikemanakan, itu nanti juga jadi pertanyaan. Kebanyakan mungkin pasti akan entah itu dipinjamkan atau dijual kembali, kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi emang manajemen pendatangan pemain Persis ini harusnya agak wajib dipertanyakan. Karena pemain yang datang dengan pemain-pemain musim lalu yang keluar itu kualitasnya malah justru unda-undi gitu, atas bawah gitu. Tapi kalau terkait wacana yang katanya beberapa pemain musim lalu lokal sebagian besar akan dipinjamkan untuk menambah jam terbang lah, itu cukup sependapat nggak? Sebenarnya kalau untuk itu emang harusnya seperti itu sih Bang. Maksudnya saat kita memiliki tim yang sangat gemuk dengan kemungkinan pemain-pemain lokal yang ada itu menit bermainnya minim gitu, yang mending dipinjamkan aja. Daripada di Persis juga nggak main, daripada di Persis juga nggak ngapa-ngapain, ya mending main di Liga 2, entah itu Liga 2 atau Liga 1 ya. Mungkin kalau yang Mason mungkin di Liga 2, tim-tim Liga 2 yang banyak yang tertarik pasti kan. Yang mending main di Liga 2 aja. Seperti kayak musim lalu kan, seperti Julius yang dipinjamkan ke sesama tim Liga 2 juga, dan beberapa nama lainnya itu juga malah apa ya, jam terbangnya ada gitu daripada di Persis. Karena lebih baik seperti itu ya, dibanding dia aja jadi cadangan. Tapi kalau melihat performa 4 pemain asing, tiga ada yang udah dimainkan. Itu gimana? Udah sesuai ekspektasi atau masih jauh banget ya? Kalau mau dibahas satu-satu, mungkin yang terakhir dimainkan dulu Messi Doro ya. Messi Doro dari dua pertandingan saat dia masuk di babak kedua dan jadi kemarin line up ya. Itu komentar dari teman-teman supporter kebanyakan positif sih. Maksudnya emang visi permainannya bagus, skillnya juga ada, dan dia emang pemain nomor 10 yang dibutuhkan tim Persis banget gitu. Persis kan sebelumnya kayak kehilangan nomor 10-nya gitu, dan kehadiran Messi Doro itu kayak bisa menjawab itu semua. Terus kalau Artigas, sebenarnya kalau untuk Artigas ini aku nggak bisa komentar banyak, karena emang kalau mau menyimpulkan kualitasnya itu kita harus fair-fairan juga, bagaimana supply bola ke dia, bagaimana support ke dia, itu juga akan berpengaruh karena dia striker kan. Makanya saat permainan kalau Artigas kan main mungkin di 3 pertandingan terakhir ya, atau dia tiga kan, 3 pertandingan terakhir, support ke dia itu emang masih sangat kurang, supply bola ke dia itu masih sangat kurang, dan nggak bisa menyimpulkan bahwa dia super striker yang house goal yang baik atau enggak, itu belum, menurutku belum bisa. Tapi kalau dari 3 pertandingan itu mau dinilai, memang Artigas belum bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya menurutku gitu. Tapi kalau untuk pemain satu lagi si Aaron Evans, kemudian aku kan punya banyak temen anak-anak Sleman ya, yang saat Persis mendatangkan mengumumkan Evans main di Persis, beberapa chat masuk dari teman-teman Sleman yang selamat, tapi selamatnya itu konteksnya itu bukan selamat bahagia gitu, selamat ngece gitu, bukan selamat yang nyokor-nyokornya lah, pokoknya iki pemain ki api sing gimana kan ya. Kita lihat kemarin, menurutku aku selalu beranggapan bahwa pemain asing
itu harusnya yang bisa dalam tanda kutip menggendong tim karena kualitasnya harusnya lebih baik dari pemain-pemain lokal kan, dari fisik, skill dan lain-lain dia harusnya lebih baik. Tapi kalau untuk Evans kayak dia dimasukkannya itu pas lemparan bola ke dalam cukup sih. Menurut gue emang kalau Evans belum ya, malah daripada Evans duet Fabiano dan Ibo justru lebih baik gitu. Menurutku gitu. Dan Evans kan dia pertama kali main di Indonesia kan saat dia di Barito ya, itu pelatih Coach Jackson gitu. Mungkin ya emang karena kedekatan Coach Jackson dengan Evans ya Evans ditarik ke sini. Tapi kalau aku yang harus dipertanyakan dari Evans kan dia slot pemain Asia ya. Kalau slot pemain Asia sedangkan sekarang lagi market pemain Jepang, pemain dari Korea gitu lah yang lagi digandrungi banget sama tim Indonesia, dan itu posisinya itu kebanyakan bukan back gitu. Eman-eman sih kalau kita udah ada si Jamie gitu, si Jamie di posisi back, terus satu slot lagi itu juga back gitu. Padahal masih ada Fabiano yang kita nganggapnya itu masih asing gitu, dia naturalisasi kan. Berarti termasuk boros itu. Ada Fabiano di situ malah ngambil dua pemain asing di posisi. Iya, menurutku malah agak boros karena dua back, si Evans back dan si Jamie juga back gitu. Harusnya kalau misalkan ya normalnya tim di Indonesia itu kebanyakan di depannya tengah satu, dua di depan gitu. Harusnya bukan backnya yang dua. Baru persis kalau aku lihatnya yang backnya asing itu dua. Gitu. Tapi kalau ngeliat rapornya Jamie yang dia dari Persija bawa juara dan kemudian dia ke Madura, kalau nggak sosoknya? Kalau Jamie dari kebetulan di pagar kan ada teman statistiknya Jamie terbilang cukup mentereng sih, cukup bagus dari saat dia di Persija di Madura dia cukup bagus sih. Walaupun dia kemarin belum main, tapi kalau mau dibandingkan dengan si Evans, kayak si Jamie lebih bagus dan mungkin dia akan tetap jadi starting line up. Tapi kalau bayangan dengan 3 asing ini untuk di sektor back itu kalau misalnya dijadiin main cukup kokoh nggak kalau kamu melihat? Kalau aku lihatnya si Jamie dan kalau Fabiano dan Ibo itu sebenarnya dua tipikal pemain yang sama, back yang sama, yaitu pemain back yang nggak bisa build up serangan dari belakang gitu. Tapi si Jamie kayaknya bisa. Jadi harusnya itu kayak mungkin kalau inget di tahun 2017 ada si Ikhwan dan si Gufron gitu. Itu kan dua tipe yang berbeda, yang satu bisa build up, yang satu emang kokoh banget di pertahanan gitu. Kalau untuk yang ke depan kayak si Ibo dan Fabiano itu tetap akan menemani, salah satunya akan menemani si Jamie. Jamie-nya tetap akan starting gitu. Tapi kalau khusus yang di depan, sekarang kita balik ke depan lagi. Ini kan Persis musim lalu begitu bisa dibilang ketergantungan dengan sosok Beto lah. Ya. Sedangkan penyuplainya adalah Miftahul Hanbi. Dua nama ini sekarang udah hengkang untuk di sayap dan di depan. Kalau di depan kan sepertinya Coach Jackson akan mengandalkan dua sosok itu kan, Artigas dan Samsul Arif. Kalau kamu melihat dua sosok ini sudah kira-kira bakalan cepet klop atau mungkin bisa mengimbangi Beto nggak ke depan? Kalau untuk mengimbangi Beto harusnya sih bisa ya Mas. Kalau aku lihatnya kalau permainan Persis dari musim lalu dan musim ini itu sebenarnya hampir sama, yaitu ngandal ke sayapnya sih. Kalau gimana striker kita itu nanti tetap ketergantungannya dengan suplai bola dari sayap, dari pemain tengah, dan bukan tipe-tipe striker yang bisa membuka ruang sendiri dan menciptakan peluang sendiri, itu enggak gitu loh. Kayaknya tetap ketergantungan sama entah itu si Jauhari atau si Gavin Kwan atau siapapun sayap yang nanti dimainkan oleh Persis gitu. Jadi tapi kalau untuk duet dari Samsul dan Artigas dari apanya kemarin belum kelihatan sih, belum kelihatan. Malah menurutku daripada duet Samsul dan Artigas, Samsul dengan Ferdinand jauh lebih baik gitu. Dari aku pernah nonton itu di latihan, itu jauh lebih baik gitu. Ini kan kabarnya Persis akan jadi laga pembuka lawan Bali United. Dan kabarnya juga bisa 2-3 match awal Persis dia akan tandang karena Manahan akan digunakan buat event Asian Para Games. Itu sesuatu yang menurutmu gimana menanggapinya? Misalnya kan laga awal udah langsung lawan berat, tandang lah gitu. Akan berat nggak nanti langkah Persis di musim ini kira-kira? Sebenarnya kalau ngomong berat itu tetap pasti berat ya. Tapi mau gimana pun itu Persis tetap harus siap kan dengan siapapun lawannya, karena kita sadar bahwa kita tim promosi, kita tim baru, dan
kalau Liga Indonesia itu sebenarnya nggak bisa dinilai mana tim besar mana tim itu sebenarnya nggak bisa dinilai mas. Yang bisa karena untuk komposisi pemain itu sebenarnya hampir sama. Yang membedakan kan lebih ke chemistry permainan yang sudah lama atau mungkin siapa sosok pelatihnya yang emang piawai untuk memberi strategi ke timnya gitu. Jadi misalkan nanti kita lawan Bali, kita harus away ke Bali dan ya harus Persis emang benar-benar harus sudah siap dengan ya. Itu siapapun lawannya, siapapun dimanapun nanti mainnya, Persis juga tetap harus siap dengan itu. Berarti istilahnya waktu sisa sebulan ini harus benar-benar dimaksimalkan harus itu. Kita cuma punya waktu sebulan dan Bali pun kemarin udah gagal lolos di AFC, dia juga gagal lolos di Piala Presiden, dia pasti juga tetap mempersiapkan laga pembuka itu dengan sangat matang gitu dan kita juga harus bisa menjawab itu semua. Kan terakhir laga lawan Persita saya lihat kan tunjukkan kekecewaan supporter kan cukup terlihat kan ketika anthem Satu Jiwa tidak ada yang bernyanyi, terus mereka membelakangi lapangan, itu bentuk suatu kecewaan kalau kamu melihat secara supporternya. Sebenarnya kalau untuk membelakangi dan tidak menyanyi itu kita udah mulai itu saat lawan Dewa United. Saat lawan Dewa United itu walaupun tapi mungkin nggak terlalu disorot karena saat itu supporter dikit ya yang datang dikit, mungkin karena jeda waktu yang terlalu mepet saat sebelumnya lawan PSIS. Jadi nggak terlalu sorot, tapi kita udah melakukan itu semua saat lawan Dewa dan kemarin saat kita kalah lawan Persita kita kembali mengulangi itu. Kalau aku mau menjawab itu, ya itu benar-benar apa ya? Sikap dari teman-teman atas hasil yang diraih Persis. Sebenarnya kita paham bahwa ini pramusim, ini bukan kompetisi yang sebenarnya, kita paham itu semua. Tapi kami melihatnya bahwa kita main di Manahan, kita main di kandang, kita satu-satunya tuan rumah yang tidak lolos, kita jadi juru kunci dan itu menurutku harus ada apa ya mas? Evaluasi besar itu. Trigger sih buat Persis agar ya ayo bangkit, ayo berbenah, ayo apa dengan itu tadi kita tidak menyanyikan Satu Jiwa. Sebenarnya yang paling susah dari apa yang terjadi di Piala Presiden kemarin mas, itu bukan kita melihat Persis kalah di kandang, bukan kita melihat permainan yang buruk, enggak. Tapi aku berani jawab bahwa yang paling susah dari apa yang terjadi di Piala Presiden kemarin adalah kita tidak menyanyikan anthem Satu Jiwa di akhir pertandingan setelah Persis bermain gitu. Itu berat. Teman-teman mengakui itu sangat berat dan kita cuma menyanyikannya itu di dalam hati masing-masing. Kita mengamini itu di hati masing-masing karena bagi kami tim Persis belum bisa memaknai anthem tersebut, belum bisa memaknai lambang yang mereka kenakan di jersey mereka, itu belum bisa. Makanya teman-teman membelakangi, teman-teman memiliki sikap itu agar tim Persis sadar bahwa ya di sini ada supporter, di sini kalian bermain di Solo dan ini Solo yang supporter terkenal dengan apa ya? Fanatisme itu. Iya, fanatisme dan loyalitasnya yang sangat tinggi. Dan menurutku kemarin emang ya kita harus melakukan sesuatu agar Persis kembali bangkit gitu. Bangkit itu. Bisa dibilang kan event Piala Presiden ini adalah sesuatu yang ditunggu khusus masyarakat Solo, supporter untuk bisa lihat secara langsung Persis Solo. Nah, kalau kamu melihat antusiasmenya di Persis ini, di turnamen ini gimana? Sebenarnya kalau antusiasme di Piala Presiden itu nggak terlalu signifikan sih. Aku melihatnya emang antusias di Persis itu emang lagi tinggi-tingginya gitu mas. Juga aku melihat bahwa setelah adanya pandemi ya, 2 tahun kita tanpa sepak bola, maksudnya 2 tahun kita nggak bisa datang stadion, itu membawa sorotan yang sangat besar ke tim-tim lokal, termasuk Persis. Itu bukan cuma Persis, sebenarnya semua tim itu mengalaminya. Jadi saat pertandingan itu hanya bisa disaksikan di televisi, otomatis banyak orang yang menontonnya. Kita nggak kalau sebelumnya kan yang fanatis dengan tim sepak bola ya cuma supporternya doang gitu. Tapi saat 2 tahun kita cuma bisa nonton lewat televisi, orang-orang di rumah yang sebelumnya nggak pernah nonton sepak bola, dia merasa tertarik semua dan akhirnya ya di Piala Presiden kemarin itu kayak muaranya itu di situ gitu. Tiket habis yang di 2 pertandingan awal cepet banget habisnya, terus ada
keluarga, ada anak kecil, ada segala macam yang sebelumnya mungkin emang udah ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Tapi kemarin emang udah beragam yang datang ke stadion itu udah banyak banget, udah dari latar belakangnya berbeda-beda dan ya mungkin emang fanatismenya di Persis itu sekarang lagi tinggi-tingginya setelah lolos Liga 1, kita kembali menyaksikan sepak bola setelah 2 tahun. Jadi emang atmosfernya itu terasa banget lagi tinggi-tingginya. Tapi kalau format jual tiketnya itu ada kendala nggak dari supporter itu? Ini kan istilah Hamin 3 udah dibuka, rebut-rebutan. Kalau ada kendala, ya ada pro kontra sih pasti untuk setiap sistem yang sistem baru yang dilakukan gitu. Termasuk online itu juga banyak yang merasa keberatan, tapi banyak juga yang merasa diuntungkan. Menurutku pro kontra kayak gitu tuh tetap wajar sih, tapi aku lebih menyoroti harganya sih. Harga tiketnya aku menyoroti dan teman-teman menyoroti itu semua karena 75.000 bagi teman-teman di Solo menurutku itu terlalu tinggi. Harus ada opsi lain di bawah 75.000 yang bisa dibeli oleh teman-teman supporter, karena yang mendukung Persis itu bukan cuma kalau menengah ke atas, bukan cuma pekerja, tapi ada pelajar, ada mahasiswa dan yang banyak mungkin yang masih pengangguran dan lain-lain yang juga mendukung Persis. Dan saat ya kita lihat sendiri kemarin di 2 laga pertama itu mungkin karena aku menilainya gini Mas, supporter di Solo itu enggak tipe supporter yang melihat Persis itu cuma dari hasil laga. Misal Persis habis kalah nih terus besok nggak nonton, enggak. Menurutku supporter Persis itu bukan tipe-tipe yang seperti itu, tapi lebih ya sadar diri aja emang karena mungkin kemarin udah nonton tapi karena jadwalnya itu terlalu dekat akhirnya ya nggak bisa beli tiket untuk laga selanjutnya. Karena ada satu temanku yang kemarin itu bilang dan dia sempat nge-up itu di sosial medianya, untuk menyaksikan satu laga Persis itu dia butuh 2 hari waktu bekerjanya. Jadi maksudnya emang kalau dilihat dari harga dan lain-lain itu terlalu tinggi untuk supporter Solo tinggi. Tapi kalau dari sisi peletakan waktu, ini kan kemarin 3 hari sekali main kan, maksudnya 3 laga terakhir ya. Itu cukup memberatkan untuk supporter untuk membeli tiket. Itu cukup terasa sih karena kalau aku saat pertandingan pertama mungkin kita nggak ada yang menarasikan bahwa ya ada yang teman-teman ada yang memprotes atau mengkritik bahwa tiket itu mahal ya, tapi mungkin itu tertutup karena euforia setelah 2 tahun kita nggak bisa masuk Manahan nih. Nah, kita masuk Manahan, lalu di match kedua lawan PSIS kan ada jeda waktu 10 hari, 10 hari itu. Dari tanggal 11 ke tanggal 21 akhirnya tetap ramai, tetap full. Tapi setelah lawan Dewa lawan 3 hari dan lawan Persita itu 3 hari juga, ya itu baru kerasa teman-teman. Akhirnya aku melihat di Facebook, di Twitter itu banyak yang menyuarakan juga tiketnya terlalu mahal karena waktunya itu terlalu mepet juga. Jadi persiapan teman-teman supporter juga. Jadi mereka prioritas ya, darinya prioritas pertandingan harus ada yang dilepaskan untuk bisa menyaksikan satu pertandingan lainnya gitu. Tapi kalau harapan untuk di Liga nanti regulasinya akan sama seperti ini dengan harga seperti ini apa ada penurunan gitu kan? Aku tetap berharap bahwa ada kebijakan baru terkait tiket ya, terutama tentang harga. Kalau bisa ya ada harga di bawah 75.000 karena kalau sebelumnya kan banyak yang bilang itu bahwa itu tuh sama seperti di Surabaya saat uji coba kemarin Mas, itu di Surabaya juga 75.000 untuk tiket ekonominya. Menurutku ada 2 perbedaan yang sangat mencolok jika kita membandingkan dengan Surabaya gitu. Yang pertama kan mungkin kontur stadionnya ya, kontur stadion Manahan dan GBT itu beda gitu. GBT semua nyambung jadi satu kan, dari timur selatan itu nyambung dari satu. Sedangkan Manahan masih ada sekatnya gitu. Dan view nonton atau sudut pandang nonton dari tribun timur selatan Manahan dengan tribun timurnya gitu, itu kan beda banget. Utara selatan ya, maksudnya utara selatan dengan tribun timur kan itu beda banget gitu. Jadi kalau harganya disamakan menurutku agak aneh aja gitu. Yang kedua mungkin yang paling membedakan dengan Surabaya ya UMR kotanya itu udah beda banget. Kita beda setengahnya sendiri, maksudnya 75 mungkin di Surabaya itu terasa kecil gitu, tapi untuk di Solo menurutku itu terlalu berat itu ya. Makanya semoga ya nanti di kompetisi resmi ada kebijakan baru terkait harga tiket. Ya lebih bagus lagi misal ada kebijakan tentang tiket anak gitu. Karena itu teman-teman di kampus bus sempat
cari data-data terkait tiket anak ini dan ternyata PSS pernah melakukannya, bahkan rival kita PSIM juga pernah melakukannya. Menurutku jika itu hal tersebut bisa diterapkan di sini juga nggak masalah gitu, dan itu akan jadi satu terobosan baru agar ya Persis ini bisa dinikmati semuanya gitu. Tapi kalau dari sisi aura dukungan supporter kalau pas pertandingan itu, kamu lihat ada perbedaan nggak dari tahun sebelum pandemi? Apa ada penurunan atau peningkatan atau seperti apa? Kalau aura di stadion, sebenarnya itu suasana di stadion itu kebanyakan tergantung dengan permainan Persis di lapangan. Saat permainnya itu bagus, auranya itu pasti akan sangat supportif sekali. Saat ya permainannya aja bikin ngantuk, gak enak dilihat, kita malah justru tertekan di kandang sendiri, ya aura di stadion tetap akan landai sih. Menurutku nggak terlalu akan semenarik saat Persis itu mainnya bagus gitu. Kalau perbedaan dari musim sebelumnya ya karena dinamika supporter di Solo itu kan berkembang ya. Maksudnya kita dinamika supporter itu selalu berkembang, nggak bisa stuck di satu pakem yang sama aja, nggak bisa. Dan kalau dilihat sekarang kan ya di Solo ada banyak dinamika baru, ada banyak yang mendeklarasikan sebagai kelompok supporter baru, dan ya menurutku itu nggak masalah saat muaranya itu tetap ke Persis, ya nggak masalah. Karena itu hak untuk berkomunitas itu ya. Hak untuk berkomunitas. Ini kan bisa dibilang Persis baru saja dipegang 3 owner baru itu. Ya. Ada perbandingan nggak dari cara pengelolaannya ketimbang owner sebelumnya? Kalau cara pengelolaannya itu jelas terlihat ya, dengan perubahan-perubahan yang ada, dengan kemajuan-kemajuan yang ada atau progres-progres yang ada, itu jelas sangat terlihat. Kita sekarang ada Women, kita sekarang ada Youth, kita punya store sendiri, kita punya bis yang platnya hitam gitu, yang besar gitu, nggak kecil gitu kan. Itu kan jelas sebagai catatan buat melihat bahwa ada perubahan apa enggak gitu. Itu jelas sangat terlihat gitu. Dan ya kita bersyukur banget dengan itu semua untuk sekarang ini. Ini kan selain di Persis yang Liga 1 ini kan banyak pemain, ya istilahnya pemain bintang yang didatangkan. Manajemen juga mendatangkan banyak bintang di Persis Women yang banyak timnas di situ. Di Youth juga karena di situ ada pemain banyak Garuda Select. Kalau kamu melihat manajemen sekarang berarti tidak hanya mematok di satu segmen ini doang ya berarti ya. Saya pria tapi sampai ke juniornya. Ya mungkin itu sebagai jawaban atas ya Persis untuk sekarang akan sangat profesional. Kita tertinggal belasan tahun dari beberapa tim lainnya. Kita sebelumnya selalu berkancah di Liga 2, dan saat kita bermain di Liga 1 ya kita harus siap dengan prosedurnya atau regulasinya. Kita harus mempersiapkan Persis Youth, kita harus mempersiapkan Women dan lain-lain. Kita juga harus siap, dan dengan mendatangkan beberapa pemain bintang di Women atau di Youth itu menurutku jawaban manajemen atas ya kita siap untuk profesional gitu. Berarti itu bukti keseriusan manajemen juga ya dalam rebranding tim ini. Kalau ini kan beberapa kali saya ikut space-nya Pagar. Owner Persis juga kayak Kaisang, terus Kevin itu suka datang. Itu kalau kamu melihat cara komunikasi mereka di media sosial atau supporter seperti apa? Mandangnya? Cukup terbuka nggak apa? Sebenarnya aku mengapresiasi itu semua saat musim lalu ya. Kan baru terlihatnya musim lalu itu yang awal-awal mereka masuk gabung ke Space, mereka aktif di sosial media. Aku mengapresiasi saat ya manajemen memilih cara komunikasi dekat dengan supporter gitu. Mereka aktif di sosial media. Cuma di musim lalu sebelum kompetisi itu teman-teman sempat ngobrol gini, apakah hal tersebut akan tetap konsisten? Karena kalau pas saat itu kan kompetisi belum berjalan, maksudnya belum ada kekalahan, belum ada blunder, belum ada ini itu belum ada, jadi masih landai, masih suportif, masih lain-lain. Lalu yang jadi pertanyaan kan, apakah manajemen, owner dan lain-lain itu akan konsisten dengan cara komunikasi yang dipilihnya gitu, dengan cara dekat dengan supporter. Dan ya mungkin Mas Niko bisa melihat sendiri saat kita kalah lawan PSIM, saat kita ada momen-momen di mana itu tetap tidak konsisten. Maksudnya
mereka sempat yang kayak menghilang dari sosial media, tidak menggunakan hak jawabnya dan lain itu tetap ya, tapi aku tetap mengapresiasi saat emang manajemen dekat dengan supporter itu aku apresiasi. Kita ke belakang kan 2 owner sebelumnya kan yang beli itu ketika tidak profit mereka menjualnya. Yeah. Nah, kalau kamu melihat 3 sosok ini, kira-kira akan bisa kemungkinan seperti itu nggak ketika tim ini? Atau bisa jadi ini lebih lama nanti mereka akan mengelola proses? Kayak pilihan kedua sih mas, akan lebih lama karena kalaupun mereka menjual Persis sekarang, mereka itu sudah terlanjur membangun industri sepak bola di Indonesia gitu. Maksudnya saat Kaisang itu masuk mengelola tim sepak bola, akhirnya kan banyak entah itu artis-artis atau pengusaha-pengusaha yang akhirnya juga tertarik. Ada Juragan di Arema, ada Raffi Ahmad dan lain-lain yang mereka juga akhirnya tertarik gitu. Dan kalau melihatnya untuk ke depan, karena mereka sudah terlanjur untuk membangun industri sepak bola yang baru di Indonesia dan diikuti oleh tim-tim lain, berarti itu akan bertahan lama sih, nggak cuma sebentar. Dan juga saat mereka mau menjual Persis sekarang kayak emang udah balik modal gitu kan, kayak juga belum. Kita udah impian yang udah sejak lama nih, kita mau lagi Liga 1, ini udah Liga 1, kayak masa mau dijual kan juga nggak mungkin kan. Kayak menurutku akan bertahan cukup lama. Dan aku sempet ngobrol juga sama Mas Kevin yang selaku owner ya. Project map Persis itu bukan cuma 2-3 tahun ke depan, tapi 10 tahun. Berarti udah panjang. Secara tidak langsung seperti lagi membangun akar itu ya? Ini mungkin 2-3 tahun ini kita baru membangun pondasinya dulu. Mungkin baru dituainya itu ya 5-10 tahun ke depan. Tapi cukup yakin nggak dengan istilahnya statement mereka bos-bos itu kalau Persis akan bisa jadi juara, bisa akan ke AFC nggak harus tahun depan, tapi beberapa tahun ke depan dengan langkah yang sudah dibangun saat ini? Kalau aku cukup yakin karena ya perubahan itu kita lihatnya udah terlalu signifikan banget, udah terlalu ya kita mungkin mengalami, Mas Niko pasti tahu sendiri, kita mengalami fase Persis yang terpuruk, fase Persis yang tertatih-tatih dan lain-lain. Akhirnya di 1 tahun terakhir itu semua berubah gitu, semua progres dengan baik. Dan kita sekarang udah bisa menuai, oh kita udah punya Persis nih, kita udah punya Persis Women. Kalau mau nongkrong udah ada Persis Cafe, udah punya store sendiri dan lain-lain. Itu udah terlihat dari situ gitu mas. Tinggal bagaimana tim ini konsisten untuk membangun tim yang baik dari mulai segi umur U14, 16, 19 dan lain-lain sampai mungkin senior. Dan ya kalau kita konsisten di Liga 1 di 2-3 musim, ya mungkin di musim selanjutnya kita bisa mengatakan kita harus juara, kita pun harus punya target juara, kita harus punya target Asia dan lain-lain. Itu udah harus punya. Terus kan di Piala Presiden saya lihat kan pagar bagi-bagi program match. Nah, itu tujuannya apa tuh? Secara dasarnya itu, langkah itu digerakkan. Kalau jawaban awal mungkin karena teman-teman gabut. Tapi kalau jawaban yang lebih seriusnya ya kita sebenarnya tertarik untuk mengikuti apa yang ada di luar sih mas, terutama tim-tim di Inggris itu. Jadi setiap tim-tim di Inggris itu bahkan officialnya itu merilis matchday program yang dibagikan ke supporternya. Dan itu akhirnya jadi satu koleksi yang selalu dicari bagi supporternya. Trigger awalnya itu sebenarnya saat di tahun kemarin kebetulan kita sempat ketemu si Anthony Sutton, salah satu penulis sepak bola itu. Dia kan supporter Arsenal, dia supporter berat Arsenal dan dia mengoleksi matchday program Arsenal itu dari tahun 50-60-an sampai era sekarang gitu. Dan akhirnya saat dia kan teman pagar, ada satu teman yang di pagar itu dia juga fans Arsenal kan, dia dikasih itu semua. Akhirnya kita nonton tuh matchday program dari tahun ke tahun itu. Dan saat ini dikemas dengan baik, dirawat dengan baik, ini bisa jadi satu arsip yang
bisa jadi collectible banget, bisa jadi satu cerita juga buat teman-teman yang lain yang mungkin nggak punya gitu. Akhirnya kita tertarik dari situ. Kita mulainya dari musim lalu saat kompetisi belum bisa ditonton kan, kita sebelumnya rilisnya itu di sosial media. Jadi lewat PDF gitu. Kita buka Google Drive, nanti teman-teman bisa download di situ. Tapi karena musim ini udah bisa ditonton, kita jadi rilis secara fisik. Tapi kalau budaya seperti ini udah ada belum tuh di Indonesia itu? Kalau disebar kayak belum ada sih. Mungkin pagar yang pertama untuk nyebar secara gratis itu yang pertama gitu. Tapi kalau yang secara fisik, secara online itu kebetulan saat setelah teman-teman pagar itu bikin match day program secara elektronik itu tadi di sosial media, akhirnya banyak kan kita punya temen ada di Surabaya, ada di Sleman, terus ada di Jakarta juga, dan mereka akhirnya mengikuti hal tersebut. Jadi supporter itu juga bikin match day program untuk saat tim kesayangannya main gitu. Tapi ada harapan nggak untuk manajemen Persis membuat seperti ini untuk menarik supporter lah istilahnya koleksinya itu? Sebenarnya kalau muara jauh dari kita yang bikin match day program ini ya jadi trigger tim agar melakukan hal yang sama, ya seperti di luar itu tadi. Kalau di luar kan emang tim officialnya nih, manajemennya yang merilis itu, mencetak itu, yang membagian itu tim dari manajemennya secara langsung. Dan kalau misalnya nanti Persis ada niatan untuk melakukan hal yang sama, kita sangat support sekali gitu. Maksudnya ya kita bahkan kalau misalnya dibuat suruh bantu ya kita bantu juga gitu. Jadi kalau misalnya Persis tertarik ya kita tetap support ya. Kalau untuk di pagar sendiri untuk di 2022 ini program atau target yang akan dirancang apa? Kalau yang terdekat mungkin ya kita tetap konsisten untuk merilis match day program itu, dan beberapa project-project yang kayak sebelumnya kelas menulis, kelas statistik dan lain-lain itu tetap akan kita lakukan di tahun ini. Kalau untuk jangka panjangnya ya Mas, sebenarnya kita kepengen buat rilis satu buku. Rilis satu buku tentang perjalanan Persis setelah ini era baru ini, setelah tahun kemarin di rebranding itu kita pengen satu buku itu. Sama kalau emang ada peluang, kita pengen bikin satu acara yang itu bisa dirayakan oleh semua supporter, masyarakat, dan ya siapapun mereka yang merayakan Persis, mereka bisa hadir di sana untuk menjelang 100 tahunnya Persis. Karena kita tahun ini sudah 99 tahun, di tahun depan sudah 100 tahun, kita harus Persis harus dirayakan oleh semua kalangan. Kita bikin karena sebelumnya di Solo belum pernah ada satu acara yang bisa mengumpulkan semua massa, entah itu Pasopati, Surakarta, Ultras atau lain-lainnya, itu kan kita belum ada. Sedangkan mungkin di kota-kota lain itu udah terrealisasi gitu. Di sini belum ada. Jadi kita kepengennya mungkin di akhir tahun saat 99 tahun itu menjelang ke 100 tahunnya kita ada perayaan yang semua bisa dirayakan oleh semua pihak. Kalau ini kan pagar juga bisa dibilang sebagai salah satu pelopor di komunitas kan, mahasiswa untuk menulis literasi lah gitu. Nah itu kalau kamu lihat perkembangannya seperti apa? Responnya, terus ini minat orang-orang ini? 3-4 tahun lalu ya Mas, aku selalu beranggapan bahwa Solo itu iklim menulisnya sangat minim, iklim literasinya sangat minim. Makanya kalau itu sebenarnya aku berangkatnya dari kampus BUES dulu ya, dari kampus BUES dulu. Makanya dari kampus BUES saat 2017 atau 2018 itu ya kita ingin membangun iklim itu tadi, iklim literasi, iklim menulis, membaca dan lain-lain kita hidupkan. Yang jadi problem adalah sebelumnya orang-orang yang menulis tentang Persis itu sangat dikit gitu. Selain mungkin Mas Niko, dulu ada Mas Ardian ya, yang menulis satu buku itu, dan mungkin beberapa teman-teman di kampus udah nggak ada lagi yang mau nulis Persis gitu. Tapi itu semua ternyata mentah karena sebenarnya banyak yang bisa menulis. Itu kita lihatnya jadi pas pandemi awal itu tahun 2020 kita sempat bikin bulan merayakan Persis. Bulan merayakan Persis di mana
kita merayakan Persis karena nggak mungkin ada perayaan seperti band-bandan atau konser itu kan nggak mungkin kan saat ulang tahun Persis. Jadi kita bikin bulan merayakan Persis itu dengan cara menulis. Dan ternyata ada banyak yang menulis tentang Persis itu ada banyak. Jadi sebelumnya kenapa penulisan tentang tim sepak bola lokal Solo itu ini emang karena wadahnya nggak ada, Mas. Tapi ternyata saat wadah itu disediakan, teman-teman juga ada dan tertarik untuk menulis gitu. Jadi satu bulan itu, bulan merayakan Persis di bulan November itu ada sekitar 35-40 penulis dan kebanyakan 60% atau 70% itu penulis-penulis baru yang dia baru menulis saat itu juga. Dan emang layak untuk dibaca, layak untuk disebarkan ke teman-teman yang lainnya. Dan tahun terakhir setelah kita mengalami musim yang sangat berkesan di tahun lalu ya, sampai sekarang kita nanti akan berlaga di Liga 1 itu semakin meningkat. Semakin banyak teman-teman yang menulis, membaca tentang Persis Solo itu. Untuk harapannya di tahun ini di November itu akan ada gerakan seperti itu lagi nggak? Langkahnya tentang kemungkinan. Kalau itu ada, kalau bulan merayakan Persis kita tetap akan konsisten membuatnya ya. Yang lain selain itu ya itu tadi yang saya bilang tadi tentang ada acara entah itu konser, entah itu pameran dan lain-lain yang bisa dinikmati oleh supporter dan masyarakat Solo. Masyarakat Solo itu ya. Wah kayaknya cukup panjang nih ya. Mungkin pertanyaan terakhir lah. Ini kan tahun depan 2023 Persis akan genap 1 abad. Nah kalau harapan pribadimu untuk Persis ini ke depan seperti apa? Perkembangan itu. Karena ini nanti kita di musim pertama, di tahun 99 kita musim pertama, kita harus bisa sustain dulu, kita harus bisa bertahan, kita harus bisa cukup bersaing dulu di Liga 1. Kalau mungkin nanti 1 abad, ya harusnya bintangnya nambah 1 bisa. kita harus ngejar Persebaya dulu yang sama-sama 8 dulu. Nanti 10 tahun kita udah ngejar si Persija yang 11 kan mungkin bisa. Tapi ya itu mungkin harapan ini sih, harapan yang jauh tingginya gitu. Tapi kalau mungkin harapan yang sederhananya ya Persis tetap nggak kehilangan marwahnya aja sih. Karena yang aku takutkan dari Persis yang sekarang itu marwahnya itu juga akan semakin jauh gitu. Karena ya kita sangat erat sebelumnya dengan pesakitan, dengan tertatih-tatih dan masa sulitnya itu banyak banget, dan itu justru yang mendekatkan klub dengan supporternya itu. Tapi setelah Persis ini sudah profesional, sudah kaya raya lah intinya, udah banyak sponsor dan lain, takutnya jarak itu tadi mah justru semakin lebar, jarak antara klub dan supporternya. Berarti kejadian 2019 ketika supporter itu memboikot itu benar-benar harus jadi pembelajaran ya. Kalau komunikasi antara supporter dan manajemen itu benar-benar harus berjalan dengan baik berarti. Ya semoga juga ke depan ya Persis tetap bisa ya nggak anti kritik nggak anti kritik, menerima masukan dari teman supporter. Terus soalnya budaya malu itu kan akan terjadi saat budaya kritik itu tidak dibungkam gitu. Jadi saat kritik dari teman-teman supporter itu jangan dijadikan sebagai yang semakin membuat jarak dengan antara supporter dan klub itu semakin jauh. Jangan, lebih ke ya adanya kritik itu harus jadi pembenahan, masukan dan ya evaluasi bagi tim manajemen, karena nggak mungkin ya Persis itu tim sepak bola yang kepentingannya itu ada banyak orang di sana, Mas. Ada ribuan bahkan yang memiliki jalan pikiran masing-masing, yang memiliki pikiran-pikiran liar masing-masing, yang ada yang baik, ada yang support, ada yang kritik, ada yang maido dan lain-lain, itu tetap pasti ada. Jadi ya tetap terima itu semua. Kita nggak bisa melarang hal tersebut karena ya Persis kepentingannya orang banyak, nggak cuma punya owner toh, nggak cuma punya satu golongan toh, enggak. Jadi harapannya Persis semakin bisa jadi kebanggaan kota Solo ini. Oke, siap. Oke, itu sedikit obrolan kita berdua. Kalau misalnya ada pertanyaan dari beberapa netizen, mungkin bisa tulis di komen bawah ini. Jangan lupa untuk tetap lihat edisi berikutnya dengan beberapa narasumber yang mungkin menarik. Oke, siap. Thank you.